Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul, izinkan saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pemberian nama Nabi Muhammad yang berawal dari mimpi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video, alangkah baiknya saudara-saudaraku seiman dimanapun berada untuk membantu mengklik subscribe, like, dan share serta notifikasi lonceng. Terima kasih. Kita kembali ke pembahasan. Sahabat umat dimanapun berada, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir untuk umat manusia yang membawa ajaran yang menyempurnakan ajaran-ajaran dibawa oleh Rasulullah sebelumnya. Ada kisah tersendiri di balik pemberian nama Nabi Muhammad SAW. Kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang sangat menakjubkan bagi seluruh alam dan tidak hanya kepada manusia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi, sebagaimana dijelaskan oleh Yoli Hemdi dalam bukunya yang berjudul Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad SAW Memahami Kemuliaan Rasulullah berdasarkan tafsir mukjizat Al-Quran. Saudaraku yang seiman dimanapun berada, di hari kelahiran beliau, semua orang dan keluarga sangat berbahagia. Bahkan pamannya Abu Lahab mengiringkan budaknya Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad selama beberapa hari. Kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, juga sangat gembira mendengar kelahiran cucu dari putra yang paling dia cintai. Abdullah yang sudah lebih dahulu wafat. Setelah lahir ke dunia, Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Ka'bah. Ia lalu memberi nama bayi itu Muhammad, yang memiliki arti terpuji. Sahabat umat dimanapun berada, sementara itu dalam buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber otentik oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad yang menyebutkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah SAW memberi beliau nama Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi nama Ahmad. Dalam riwayat lain, Al-Waqidi yang sanadnya bersambung kepada Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali, Ibnu Sa'ad menceritakan ketika tengah mengandung Muhammad, Aminah diperintahkan untuk memberi nama Ahmad bagi bayi yang dikandungnya. Selain itu, Abu Nu'amin meriwayatkan, Buraidah dan Ibnu Abbas berkata, Aminah bermimpi dalam tidurnya.
ia mendengar seorang berkata kepadanya, "Engkau sedang mengandung manusia paling suci dan penghulu seluruh alam semesta. Maka apabila engkau telah melahirkannya, berilah anakmu itu nama Ahmad Muhammad," dan seterusnya. Sahabat umat dimanapun berada, terdapat pula riwayat lain yang memperkuat riwayat di atas. Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalalil meriwayatkan, Aminah mengaku pernah didatangi oleh seseorang ketika dirinya sedang mengandung Muhammad. Orang itu berkata kepadanya, "Apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad. Sesungguhnya namanya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Demikianlah maka Aminah pun menamai bayinya Muhammad." Saudaraku yang seiman dimanapun berada, pada akhir riwayat dijelaskan, ia memberitahukan kepada mertuanya Abdul Muthalib tentang perintah yang mengharuskan dirinya memberi nama Muhammad untuk bayi yang lahir dari rahimnya. Setelah mendengar pernyataan dari menantunya Aminah, Abdul Muthalib langsung melontarkan sebuah syair yang akhir baitnya berbunyi, "Nama Ahmad telah terukir di lisan setiap insan." Ibnu Asakir turut meriwayatkan hal ini. Nama Nabi Muhammad SAW adalah nama yang dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ahmad adalah nama yang langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau, sedangkan nama Muhammad adalah pemberian dari kakek beliau. Jelas buku Ajari Anakmu Berenang, Berkuda dan Memanah karya Yuli Parida. Nama Ahmad tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 6 yang artinya, "Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Wallahu alam bisawab." Demikianlah kisah tentang pemberian nama Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap dalam video ini, karena kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak luput akan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.